Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kalian pastinya sudah siap untuk belajar hari ini. Kita masih belajar jarak jauh, belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga, misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, apa isi teks di atas? Isi teks di atas membahas tentang ciri-ciri halaman kelas yang bersih dan sehat. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Ini hanya Ibu contohkan ya. Halaman sekolah yang bersih. Halaman sekolah yang bersih membuat siswa betah bermain di sana. Tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, semua tanaman tertata dengan rapi dan indah. Halaman sekolah yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Ini merupakan kegiatan berolahraga bersama, berdiskusi, dan bernyanyi bersama. Kegiatan tersebut merupakan contoh sikap kebersamaan. Selanjutnya, tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah adalah 1. Mau berbagi dengan teman. 2. Menghargai perbedaan agama. 3. Tidak mengejek kelemahan teman. 4. Tidak bersikap egois. 5. Membantu kesulitan teman. 6. Tidak membeda-bedakan teman. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Telentang, cara melakukannya adalah 1. Mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. 2. Kepala dan pinggang ditekuk ke depan. 3. Tahan beberapa saat semampunya. Miring, cara melakukannya 1. Mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Perhatikan gambar A. Kedua, salah satu kaki diangkat seperti gambar B. 3. Tahan beberapa saat semampunya. Kemudian, salah satu kaki ditekuk ke belakang seperti gambar C. 5. Tahan beberapa saat semampunya. Telungkup, cara melakukannya 1. Mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Perhatikan gambar A. 2. Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya, seperti pada contoh gambar B. 3. Kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya, seperti pada gambar C. Nah, ini adalah beberapa contoh gerakan keseimbangan. Pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih.
Dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru, Dayu, dan teman-teman berikut. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, Bu. Kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan, Bu. Benar, Bu. Kelas yang tidak bersih juga banyak kuman, Bu. Bagus anak-anak ibu. Sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan 1. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang kelas yang tidak bersih. 2. Bagaimana ciri kelas yang tidak bersih? Ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. 3. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Pendapatku setuju dengan Bu Guru, karena sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah basah dan sampah kering. 4. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Yang harus saya lakukan jika melihat kelas kotor adalah membersihkannya. 5. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Sikap saya adalah menegurnya dengan sopan, kemudian mengajaknya untuk membuang sampah ke tempatnya. Ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. 1. Mendatar. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit adalah kuman. 1. Menurun, tidak mengandung air adalah kering. 2. Mengandung air adalah basah. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Isi gambar menunjukkan kelas yang kotor dan berantakan. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Pastinya akan membersihkannya ya. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Misalnya, kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Ada banyak sampah berserakan di mana-mana. Meja dan kursi juga tidak teratur. Vas bunga dan buku yang berantakan membuat suasana kelas semakin tidak nyaman. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Ayo mengamati. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dengan bentuk tari? Amati kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Ini adalah gerakan menyapu lantai. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik.
Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, ataupun tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu. Misalnya saja botol plastik bekas. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Kalian perhatikan gambar tersebut. Amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar, berbentuk segitiga, dan ini berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ini adalah gambar segi 5 dan segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Banyaknya sisi pada segi 5 ada 5. Banyaknya sudut ada 5. Dan banyaknya titik sudut pada segi 5 ada 5. Selanjutnya segi 6, banyaknya sisi ada 6, banyaknya sudut ada 6, dan banyaknya titik sudut ada 6. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5. Ini adalah gambar segi 5, yaitu gambar A, C, dan D. Banyak sisi 6, banyak sudut 6, banyak titik sudut 6. Ini adalah segi 6, yaitu gambar B dan E. Soal latihan pembelajaran 2, tuliskan 5 sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Soal latihan pembelajaran 3, ini ada pada buku paket tema 4 halaman 78. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.